Jauh di bawah laut, tepat di selatan Indonesia, ada raksasa geologis yang sedang tertidur. Namanya Megatar Sunda. Dan dia sedang menahan energi yang luar biasa besar. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng apa kata sains tentang potensi-potensi ini. Bukan pakai asumsi, tapi berdasarkan simulasi ilmiah yang sangat canggih. 30 meter. Coba deh kita bayangin sejenak. 30 meter itu mungkin setinggi gedung 10 lantai. Nah, ini bukan angka buat nakut-nakutin. Ini adalah potensi tinggi gelombang dalam skenario terburuk menurut perhitungan para peneliti. Angka ini ada supaya kita paham sebesar inilah skala kekuatan alam yang sedang kita bicarakan. Ini penting banget untuk kita garis bawahi bersama. Apa yang akan kita lihat ini bukan skenario film Hollywood, bukan juga sekedar teori apalagi ramalan. Ini adalah kesimpulan dari riset serius yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah top dunia, kayak Nature dan Springer. Jadi ini data, bukan drama. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam. Oke, untuk benar-benar mengerti ancamannya, kita harus mulai dari dasarnya. Beneran dari dasar laut. Jauh di bawah Samudra Hindia, ada sebuah proses geologis raksasa yang terjadi terus-menerus, tanpa henti. Inilah dia, Megatar Sunda. Coba bayangkan ini seperti tabrakan dalam gerak super lambat antara dua benua di bawah laut, pas di selatan kita. Lempeng Indo-Australia ini terus-terusan nyeruduk ke bawah lempeng tempat kita tinggal, lempeng Eurasia. Gerakannya pelan sih, cuma beberapa sentimeter per tahun, tapi terjadi terus-menerus. Nah, ini dia bagian yang paling krusial. Proses nyeruduk tadi itu nggak selamanya mulus loh. Ada beberapa titik di mana permukaan lempeng-lempeng ini malah saling nyangkut, macet, nggak bisa bergerak. Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai zona terkunci atau locked zone. Dan disinilah semua energi dari dorongan tadi mulai menumpuk, diam-diam. Para ilmuwan punya analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Bayangin sebuah busur panah. Dorongan dari lempeng Indo-Australia itu ibarat tangan yang terus menarik tali busur. Lempeng Eurasia yang di atasnya jadi tertahan dan mulai membengkok, persis kayak busurnya. Makin lama ditarik, makin kencang, energinya makin gede kan? Nah, itulah yang terjadi di bawah laut. Energi raksasa sedang disimpan di lempeng yang melengkung itu. Terus, gimana energi sebesar itu bisa berubah jadi salah satu kekuatan alam yang paling merusak? Nah, mari kita lihat prosesnya. Suatu saat, busur panah tadi udah nggak kuat lagi menahan tekanan. Zona yang terkunci itu akhirnya patah. Dan semua energi yang udah menumpuk mungkin selama ratusan tahun, itu dilepaskan dalam sekejap. Blam! Menurut simulasi, hentakan ini bisa memicu gempa bumi dengan kekuatan dahsyat, antara magnitudo 8,7 sampai 9,0. Itu besar sekali. Dan ini bukan gempa yang sebentar. Guncangannya diperkirakan bisa berlangsung sangat lama, antara 2 sampai 4 menit. Bayangkan diguncang hebat selama itu. Jaringan listrik, internet, telepon kemungkinan besar akan langsung lumpuh. Kekacauan sudah terjadi bahkan sebelum ancaman berikutnya tiba. Nah, lini masa ini nunjukin momen yang paling kritis. Setelah guncangan hebat di darat berhenti, kita mungkin hanya punya waktu sekitar 20-30 menit sebelum gelombang pertama datang. Cuma segitu. Ini adalah jendela waktu emas yang menentukan segalanya. Dan ini menarik banget, soalnya sifat tsunami itu bisa dibilang menipu. Coba lihat perbandingannya. Waktu masih di laut dalam, gelombangnya itu melaju secepat pesawat jet, bisa lebih dari 800 km per jam. Tapi anehnya, tingginya cuma di bawah 1 meter jadi hampir nggak terasa. Nah, begitu mendekati pantai yang dangkal, kecepatannya melambat, tapi semua energinya itu kedorong ke atas. Jadilah dia dinding air raksasa. Simulasi ilmiah ini nggak cuma berhenti di laut loh, para ilmuwan juga memodelkan apa yang terjadi saat gelombang raksasa itu akhirnya menghantam daratan, supaya kita tahu apa yang perlu kita siapkan. Berdasarkan simulasi, inilah beberapa area di pesisir selatan Jawa yang dinilai paling rentan. Ada Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, pesisir selatan Yogyakarta, sampai Pacitan. Kenapa mereka? Karena faktor geografi, seperti bentuk teluk atau pantai yang landai, bisa memperkuat ketinggian dan daya rusak gelombang. Nah, ini informasi yang super penting dan sering jadi salah kaprah. Banyak orang mungkin berpikir kalau gelombang pertama sudah lewat, berarti sudah aman. Salah besar. Justru penelitian menunjukkan, seringkali gelombang kedua atau ketigalah yang datang dengan energi dan material paling destruktif. Jadi jangan pernah kembali ke pantai setelah gelombang pertama surut.
Dan jangan bayangkan, ini cuma air ya. Gelombang ini adalah arus super deras yang membawa semua yang dilewatinya. Puing bangunan, mobil, pohon, semuanya berubah jadi seperti alat penghancur raksasa, melipat gandakan daya rusaknya saat menyapu daratan. Dampaknya pun nggak akan berhenti di pesisir, ini bisa merembet jadi masalah nasional. Bayangkan kalau infrastruktur vital seperti kilang minyak di Cilacap atau pembangkit listrik utama rusak. Rantai pasukan energi dan logistik ke seluruh Indonesia bisa terganggu, bahkan lumpuh. Oke, setelah semua data tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Tujuan dari semua sains ini bukanlah untuk menyebar kepanikan. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan kita dengan pengetahuan. Anggap saja ini sebuah perlombaan melawan waktu. Dan sains sudah menunjukkan di mana garis finishnya. Pada akhirnya, faktor terpenting untuk selamat itu adalah tindakan kita masing-masing. Keputusan yang kita ambil dalam beberapa menit pertama setelah guncangan berhenti. Bukan menunggu sirene atau peringatan resmi, tapi memahami tanda-tanda alam dan langsung bergerak. Gempa yang kuat dan lama di dekat pantai, itulah peringatan terbaik. Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri, pada keluarga kita, dan komunitas kita. Seandainya guncangan hebat itu berhenti sekarang juga, apakah kita tahu harus lari kemana? Apakah kita tahu rute evakuasi tercepat? Apakah kita tahu di mana tempat aman yang lebih tinggi? Pengetahuan inilah garis pertahanan kita yang sesungguhnya. Sains telah memberi kita peringatan yang sangat jelas. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mekanisme bumi ini akan bergerak, tapi seberapa siap kita saat waktunya tiba. Karena pada akhirnya, bangkit dari bencana selalu jauh lebih berat daripada bersiap menghadapinya. Kesiapsiagaan bukan hanya soal bertahan hidup, ini adalah tanggung jawab kita terhadap satu sama lain.